Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Praditya Septiani dari Administrasi Bisnis 3C. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang manajer dalam manajemen. Dalam materi ini terdapat 3 pembahasan, yaitu pengertian manajer, tipe dan tingkatan manajer, dan yang terakhir, keterampilan manajerial. Yang pertama, pengertian manajer. Fakta mengatakan bahwa menjadi manajer adalah sebuah pekerjaan yang menyenangkan dan menantang. Manajer merupakan seseorang yang melakukan suatu pekerjaan dengan mengkoordinasi semua aktivitas-aktivitas untuk meraih apa yang menjadi tujuan perusahaan atau organisasi. Adapun pengertian manajer menurut para ahli, yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajer adalah 1. Orang yang mengatur suatu pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Dan yang kedua, orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Selanjutnya, menurut Millet, pada tahun 1954, manajer adalah orang yang memimpin serta melancarkan sebuah kinerja dari orang-orang yang sudah terorganisir secara formal sebagai sebuah kelompok guna untuk memperoleh suatu tujuan yang sama. Di sini ada menurut Kimball pada tahun 1951 dan menurut Dr. S.P. Siagian, manajer adalah orang yang memiliki sebuah kemampuan maupun keterampilan guna untuk memperoleh suatu hasil dalam upaya untuk mencapai tujuan melalui tindakan kerja orang lain. Lalu, terdapat peran-peran manajer. Menurut Henry Mintzberg, seorang ahli riset ilmu manajemen, mengemukakan bahwa ada 10 peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerjanya. Lalu, beliau mengelompokkan ke-10 peran itu ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, peran antar pribadi, yang merupakan peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung. Lalu, peran informasional meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara. Dan yang terakhir, peran pengambilan keputusan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding. Adapun jenis-jenis keputusan yang dihasilkan dari seorang manajer sebagai berikut. A. Keputusan terprogram, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan, peraturan atau prosedur tertentu. Dan yang B. Keputusan tidak terprogram, yaitu untuk memecahkan masalah yang luar biasa atau masalah istimewa. Dan menurut Mintzberg menyimpulkan bahwa secara garis besar, aktivitas yang dilakukan oleh manajer adalah berinteraksi dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tipe dan tingkatan manajer. Di suatu organisasi yang terstruktur, manajer seringkali dibagi menjadi manajer puncak, manajer tingkat menengah, dan manajer lini pertama atau bawah. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tingkat, yaitu yang pertama, manajer lini pertama atau first line manager. Disebut juga dengan manajemen operasional, yaitu suatu manajemen tingkatan paling bawah yang tugasnya memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang ikut terlibat dalam suatu proses produksi. Mereka sering disebut juga dengan penyelia atau supervisor, manager shift, manajer area, manajer kantor, manajer departemen, ataupun mandor atau foreman.
Lalu, adapun tugas manajer lini pertama atau tingkat bawah ini adalah mengerjakan seluruh pekerjaan yang ditugaskan oleh pihak manajer tingkat menengah hingga selesai. Lalu, mengedepankan konsep efisiensi dalam bekerja, melakukan pekerjaan dengan sangat sistematis dan struktur, serta menghindari timbulnya kesalahan yang bersifat fatal. Melayani unit-unit yang paling bawah dan harus siap bekerja di bawah tekanan. Lalu, yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle management. Meliputi seluruh manajemen yang ada di antara manajer lini pertama dan dengan manajemen puncak. Manajer tingkat menengah ini bertugas sebagai penghubung di antara kedua manajemen tersebut. Jabatan yang masuk dalam suatu kategori manajer menengah antara lain kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik atau manajer divisi. Para manajer dari kelompok ini mengelola pekerja para manajer tingkat pertama dan dapat memiliki sebutan atau nama jabatan atau title. Semisal manajer regional, pemimpin proyek atau project leader, manajer toko atau store management manager atau manajer divisi. Tugas dari seorang manajer tingkat menengah atau middle ini sebagai berikut. Yang pertama, manajer tingkat menengah bertugas menjembatani informasi yang berhubungan antara manajer puncak dan manajer tingkat bawah. Yang kedua, mengedepankan konsep efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan. Lalu, bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak manajer tingkat bawah dan berusaha memperkecil resiko pekerjaan yang akan terjadi nantinya. Dan, manajer tingkat menengah harus mengadakan pembagian pekerjaan. Manajer tingkat menengah juga bertugas mengkoordinasi unit-unit yang ada di lower management. Dan yang ketiga, manajer top atau top management. Manajemen top ini disebut juga dengan executive officer, yaitu yang mempunyai tugas dalam perencanaan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan melakukan pengarahan jalannya perusahaan. Contoh top management ialah CEO atau Chief Executive Officer, CIO, Chief Information Officer, dan CFO, Chief Financial Officer. Adapun tugas dari seorang top manager atau manajer puncak adalah bekerja untuk mengonsep dan mewujudkan visi dan misi perusahaan, merancang strategi perusahaan secara keseluruhan, mengedepankan pekerjaan dengan format keputusan bersifat umum, dan selanjutnya memerintahkan pihak middle atau menengah dengan tujuan sesuai dengan yang diarahkan. Sebagai tokoh simbolis organisasi, sebagai penggerak atau pemimpin pekerjaan dalam organisasi, manajer puncak juga berperan sebagai juru bicara. Lalu bertugas sebagai orang yang selalu mampu mengatakan segala macam kesulitan dan mengatasi krisis. Dan yang terakhir, sebagai penghubung dengan pihak luar atau liaison. Oke. Dan kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu keterampilan manajerial. Seorang manajer diharuskan memiliki keterampilan yang sangat baik, sehingga apa yang dikerjakannya tidak menimbulkan kesalahan. Robert L. Katz sekitar tahun 1970 menyatakan bahwa setiap manajer harus memerlukan minimal 3 keterampilan dasar. Keterampilan tersebut yaitu yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skill. Manajer tingkat atas atau top manager harus mempunyai suatu keterampilan dalam pembuatan konsep, ide, serta gagasan demi kemajuan organisasi atau perusahaan. Gagasan dan ide serta konsep itu selanjutnya harus bisa diulas mendalam menjadi sebuah rencana kegiatan dalam mewujudkan gagasan atau konsepnya tersebut. Proses mengulas atau menjabarkan ide menjadi sebuah rencana kerja yang nyatanya sering kali disebut juga proses perencanaan atau planning. Yang kedua,
keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Nah, ini keterampilan yang sangat dasar yang harus dimiliki dan sangat penting juga untuk hubungan relasi bersama partner pekerjaan atau hubungan dalam sebuah perusahaan. Komunikasi yang digunakan adalah yang bersifat persuasif dan harus diciptakan oleh seorang manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Komunikasi yang persuasif, bersahabat dan seperti bapak yang akan menjadikan karyawan merasa lebih dihargai dan selanjutnya mereka akan bersikap terbuka terhadap atasannya. Jadi, keterampilan komunikasi atau berhubungan dengan orang lain itu hal yang sangat mendasar sehingga kita bisa membuat suasana dalam organisasi atau kantor itu menjadi nyaman, sehingga saat kita bekerja itu akan lebih bahagia, lebih enjoy untuk melakukan pekerjaan tersebut. Lalu keterampilan ini bisa juga diklasifikasikan dalam A. Kepemimpinan dalam kelompok sendiri, intragroup skill, dan B. Keterampilan dalam mengelola hubungan antar kelompok atau intergroup skill. Dan yang ketiga itu keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan ini seringkali dijadikan bekal untuk seseorang manajer di tingkat bawah. Keterampilan ini adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu seperti memakai program komputer, memperbaiki mesin, akuntansi, dan lain sebagainya. Sedangkan Ricky W. Griffin memberikan tambahan keterampilan dasar yang harus ada pada manajer, yakni 1. Keterampilan manajemen waktu. Tentunya ini sangat penting. Keterampilan manajemen waktu adalah suatu keterampilan yang mengarah pada kemampuan seorang manajer untuk memanfaatkan waktu yang dimilikinya secara efektif dan bijaksana, sehingga waktu yang ada itu tidak terbuang secara percuma. Jadi manajemen waktunya itu sangat baik sehingga tujuan-tujuan perusahaan atau organisasi akan tercapai dengan tepat waktu. Lalu yang kedua, keterampilan membuat keputusan seperti tadi yang dibahas dalam peran-peran manajer. Keterampilan membuat keputusan adalah suatu kemampuan untuk mengartikan masalah dan menentukan langkah terbaik dalam menyelesaikannya. Kemampuan dalam keputusan ini adalah yang paling penting untuk seorang manajer, terutama untuk kelompok manajer paling atas atau top manager, karena keputusan-keputusan yang akan diambil itu akan mempengaruhi bagaimana perusahaan ke depannya dan bagaimana hubungan dengan apa yang kita dan bagaimana efek yang akan kita dapatkan dari keputusan yang kita ambil. Jadi, kesimpulannya, manajer adalah pekerjaan yang sangat diincar oleh banyak orang. Namun, menjadi seorang manajer harus memiliki beberapa keahlian yang sesuai dengan pekerjaan manajer seperti kepemimpinan yang baik, public speaking yang bagus, percaya diri tinggi, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, ramah dan disiplin, dan masih banyak lagi. Keahlian-keahlian khusus pun yang dimiliki seorang manajer tidaklah bisa dianggap remeh. Tanggung jawab yang dimiliki seorang manajer sangat besar, sehingga tidak sembarang orang bisa menjadi manajer yang baik dan disiplin. Banyak juga manajer yang korupsi, yang melimpahkan semua pekerjaannya kepada bawahannya, yang tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, seenaknya, banyak seperti itu. Lalu, manajer memiliki tingkatan di mana semakin tinggi tingkatannya, maka tugas dan tanggung jawabnya pun akan semakin besar. Keterampilan yang harus dimiliki manajer itu sedikitnya ada 3, yaitu yang harus dikuasai, yaitu conceptual skill, humanity skill, dan technical skill, dan keterampilan-keterampilan lainnya yang sudah tadi saya jelaskan. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak informasi yang akan bermanfaat nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.